Halo semua, hari ini kita akan bahas satu tangan poker yang dimainkan oleh Will Cokro di dalam Triton Poker High Stakes Cash Game di Cyprus, Greece. Jadi hand ini dimulai dengan Johan Guilbert yang raise dari posisi hijack dengan ace 3 offsuit buat 2500. Johan Gilbert ini pemain profesional, dia salah satu pemain yang paling top di meja ini. Menurut saya Johan Gilbert atau Jason Koon adalah dua pemain yang paling kuat di meja ini. Dia pilih untuk buka ace 3 offsuit. Ini satu tangan yang sangat lemah, jadi keputusan ini salah satu keputusan yang sangat agresif. Um, Oke, sekarang kita lihat Elton di posisi cut off, dia call dengan 9-8 offsuit. Ini menurut saya kesalahan, terlalu lemah tangan ini, 9-8 offsuit untuk call di posisi ini. Tapi Elton sekarang kayaknya lagi panas dan dia berasa bisa mainin kartu ini. Oke, jadi dia call dari cut off, sangat loose. Di posisi ini kita lihat Will Cokro dengan 6-5 suited. Ini salah satu tangan yang bisa pakai mix strategy. Jadi di situasi ini dia bisa sometimes call atau sometimes raise. 6-5 suited itu salah satu tangan yang mudah dimainkan post flop karena dia bisa bikin straight, dia bisa bikin flush, dia bisa dipakai untuk semi bluff. Jadi banyak properti-properti di 6-5 suited yang kita mau pakai untuk re-raise, atau kalau misalnya nggak mau re-raise, call juga oke. Jadi di situasi ini kita lihat Will Cokro re-raise untuk 10.000. Jadi Johan Gilbert buka 2.500, ini 4 kali dari original raise size. Menurut saya ini harusnya lebih besar. Kita Will bisa raise sampai sekitar 13.000, 14.000, dan menurut saya itu size yang lebih bagus untuk situasi ini. Karena kalau cuman raise ke 10.000, buat Elton atau Johan, harganya untuk call itu sangat murah. Jadi di situasi ini saya percaya 13-14 ribu mungkin lebih baik. Tapi oke, kita lihat Johan fold, dia punya ace 3 offsuit karena itu salah satu tangan yang lemah. Dan Elton call lagi dengan 9-8 offsuit. Jadi ini kita lihat another very loose call dari Elton Seng. Oke, so sekarang kita dapat flop ace high, rainbow, ace 10-8. Setiap kalau flopnya ada ace, biasanya itu bagus untuk pre-flop raiser. Di situasi ini, Will yang pre-flop raiser dari big blind, dia re-raise. Elton, dia call. Jadi di situasi ini, Will lebih banyak punya tangan-tangan yang kayak ace king, ace queen, mungkin even ace jack suited, ace 10 suited. Will bisa punya aces, Will bisa punya tens. Jadi flop ini ace 10 8 ini bagus buat Will punya range. Faktor kedua di situasi ini kita ngelihat 6-5 suited, ada backdoor flush draw, ada backdoor straight draw. Jadi di dalam situasi ini harusnya Will c-bet sekitar 8.000 sampai 10.000.
a little piece. Elton will gonna try to rep that ace king. So far, seems credible. Oke, Because of the will small bets, bet I don't think Elton's gonna be 8.000. folding. Saya Might have it in suka his hand pilihan and ini. maybe it's an 8 or 9 and wins a big pot. Elton dengan punya pair of eights, dia mesti call di situasi ini. Will punya bet, gunanya ini untuk bikin Elton fold tangan-tangan seperti pocket six, pocket fours, king nine suited, six seven suited, even random hands like queen six suited Elton might have because he's playing very very loose pre-flop. Jadi kalau misalnya dia punya 9-8 offsuit, jadi banyak tangan-tangan yang di dalam yang Elton bisa punya yang bakalan fold lawan bet 8.000 ini dari Will Chokro. Jadinya bet ini bet yang bagus. Tapi di situasi ini Elton ada punya pair, jadi dia nggak bisa fold untuk 8.000. Jadi dia call, ini standar. Jadi dapat kartu turn Seven of Spades. Di situasi ini kartu oke buat Will Chokro. Ya nggak terlalu bagus juga karena ya dia pick up equity. Dia dapat open ender sekarang. Kalau misalnya rivernya 4, dia ada straight, atau rivernya 9, dia dapat straight. Tapi kalau rivernya 9, straight-nya juga bukan straight yang bagus. Ini straight rendah. Dan kalau Elton punya Jack, dia bisa kalahin straight-nya Will Chokro. Jadinya equity yang Will punya sangat rendah, tapi walaupun equity-nya rendah, Will tetap punya range advantage. Dia punya range di depan Elton punya range. Karena dia pre-flop, dia raise, dia bet the flop, Elton just call pre-flop and just call the flop. Jadi di situasi ini Will Chokro bisa punya uh, range yang lebih kuat dari Elton. Jadi di situasi ini saya percaya Will bisa bet lagi. Bet lagi itu good play karena dia punya range yang kuat, atau karena equity-nya sangat rendah, dia juga bisa cek dan menyerah aja, dan itu juga oke. Jadi di situasi ini ada pilihan dua, dua-duanya menurut saya oke. Also, open hedge for Will. Pick up some equity. Looks like when you 3-bet a hand like this, you just keep trying to represent that ace king. Wow, 35,000 into 40. Elton's Oke, Will bet lagi, dan dia bet lagi besar. Potnya 40.000, dia bet 35.000. Aku suka pilihan itu. Di dalam situasi ini, kalau misalnya Elton call, akan ada sekitar 110.000 di dalam potnya, dan Will akan bisa go all in untuk sedikit lebih dari pot, 115.000. Jadi untuk stack size, bet 35.000 ini make sense dan bagus. Jadi menurut saya di dalam situasi ini, Will Chokro akan bisa bet 35.000 dengan ace queen or better. Jadi ace queen, ace king, ace 10 suited, pocket tens, pocket aces. That's itu tangan-tangan yang dia bisa bet untuk value. Untuk bluff, dia bisa punya flush draw, spades, dia bisa punya open ender, seperti kayak 65 ini, atau queen jack suited, juga open ender, 9 dan king, bisa bikin dia straight. Jadi Will Chokro lumayan ada banyak pilihan untuk
tangan-tangan yang dia bisa bet the turn, yang punya equity tinggi, yang dia bisa pakai buat bluff. Jadi itu ya kira-kira tangan-tangan yang Will Cokro bisa bet untuk 35.000 on this seven of spade turn. Probably thinking just Nah, those di three situasi draws ini and Elton not outs. situasi Five, yang six. menarik tapi Let's get susah. high. Let's see. Di situasi ini Elton kalau misalnya menghadapi lawan Ace King atau Ace Queen, dia bisa ada sekitar 25% equity dengan kartu-kartu itu, karena dia bisa dapat Jack atau Six untuk bikin straight dengan 98 ini. Dan Elton juga di depan lawan flush draw atau straight draw yang Will Cokro juga bisa mainin kayak begini. Ini situasi yang rada susah. Jadinya kita bisa lihat ekspresi di muka Elton rada bingung. Tapi salah Let's satu keep that faktor things yang up. bagus It is buat tough. dia punya posisi. Jadi dia bisa lihat apa yang Will Cokro lakukan di river sebelum dia act. Jadi dengan posisi cut off dan Will Cokro di big blind, Elton can call here on the turn with weak hand like 8. Tim gives action. Gets action. No, but he's still a lot of fun. Like he's really like interacting now. He's using his Okay. hands a lot and he's trying to communicate with you. I really like it. He's really big, cute, super fat. Misses. I feel like I'm a horrible dad. Okay, so the river is a 5 and it's a miss for both Elton and Will. Dua-duanya pemain Will dan Elton nggak suka ngelihat kartu 5 ini. Ini miss buat dua-duanya. Di situasi ini, Will sekarang dia punya pair 5, tapi sebenarnya ini juga nggak terlalu ada gunanya, karena pair 5 ini sangat lemah dan tetap bisa dipakai untuk bluff. Kalau kita lihat apa tangan-tangan yang Will Cokro bisa punya di situasi ini. Yang tadi kita bilang value tetap bisa. Tadi kita bilang value hands yang dia bisa bet the turn itu ace queen or better, and also flush draws and straight draws. River 5 ini sebenarnya nggak ganti apa-apapun, dan Will tetap bisa kalau mau bet ace queen sekali lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah 6-5 diamonds yang tangan yang dia pegang sekarang, 6-5 diamonds, apakah ini tangan yang bagus untuk dipakai untuk bluff di situasi ini? Kita tadi analisa Will Cokro bisa punya spade draw atau queen jack atau 6-5 suited. Jadi di situasi ini kita mesti pilih bluff yang mana akan kita bluff. Will bisa pilih dari miss spade draw, queen jack suited, atau straight draw like 6-5 suited. Menurut saya, 6-5 suited itu salah satu hand yang paling bagus untuk bluff di situasi ini. Karena ini tidak block tangan-tangan yang Elton bisa fold. Jadi di situasi ini, apa tangan-tangan yang Elton akan fold? Dia akan fold Queen Jack, dia akan fold flush draw, dan dia akan fold hands kayak 10-9, 8-9, 7-9, 10 Jack, yang dia call on the turn. Jadi dengan Will pegang 6-5 suited, itu bikin lebih mungkin untuk Elton pegang tangan-tangan itu yang dia bisa fold the river. Dan juga Elton, salah satu tangan yang Elton bisa pegang dan yang bisa call itu Ace 5 of Diamonds.
Dan di situasi ini, karena Will pegang 5 of diamonds, Elton nggak bisa punya ace 5 of diamonds. Jadi dengan faktor-faktor itu, saya percaya 6-5 of diamonds is a bluff on this river. Salah satu kandidat yang paling bagus untuk bluffing this river. Oh yeah. I don't spend much time with them when they were like babies. But now it's very different. My son is almost 3 years old. Jadi kita lihat Will check dan menyerah di situasi ini. Menurut saya bluff lebih baik daripada check dengan 6-5 suited. Dan kalau misalnya bluff, saya percaya untuk sizing sekitar 40.000, 35.000 pas di situasi ini, itu size yang Will akan bet kalau dia punya ace king atau ace queen. Atau kalau misalnya nggak mau bet size kecil, all in juga bagus di situasi ini. Karena Elton akan sangat susah bisa punya satu tangan yang cukup kuat untuk call all in, tapi dia punya banyak tangan-tangan yang nggak bisa call all in, seperti kayak 9-8, 10 jack, even kayak hand seperti ace 9 atau ace jack. Kalau misalnya Will all in, Elton susah untuk call di situ. Dia almost perlu two pair or set or better untuk call di situasi ini. 9-8 kalau misalnya menurut saya ini bakalan fold kalau Will bet 45.000, 35.000 atau all in. Ini salah satu tangan yang paling lemah di dalam range-nya Elton. Jadi ini salah satu yang akan fold to any size. Oke, jadi itu analisa saya di dalam situasi ini. I don't know what to do anymore, you know? Ya, Will buka tangannya, seperti kayak dia pikir 5 ini bisa ada showdown value. Menurut saya, ekspektasi 5 bisa showdown dan menang, itu sangat ambitious dan optimis. Dan menurut saya lebih baik dipakai untuk bluff. Oke, thank you for listening.